Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Ahmad Ashidik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu etika dalam publikasi ilmiah atau ethical issue in scientific publication. Di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, objectivity in publication atau objektivitas dalam publikasi. Yang kedua, other publication issue atau masalah publikasi lainnya. Yang ketiga, credit where credit is due atau kredit di mana kredit jatuh tempo. Untuk yang selanjutnya, intellectual property atau aset intelektual. Dan yang terakhir, science, the media, and the public. Science, media, dan publik. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu objectivity in publication. Para ilmuwan tidak boleh mengarang, memalsukan, atau salah mempresentasikan baik data maupun hasil, dan bahwa mereka menghindari kesalahan dan bias dalam pengumpulan, perekaman, menganalisis, dan menafsirkan data. Di informasi yang harus dilaporkan secara akurat atau objektif, yaitu meliputi data, bahan, serta metode, nama, dan afiliasi institusional penulis, serta referensi, ucapan terima kasih, izin, dan yang terakhir, publikasi makalah. Keharusan ini juga berlaku bagi semua pihak yang berperan dalam publikasi ilmiah, baik penulis, editor, maupun reviewer. Oleh karena itu, makalah maupun buku ataupun karya ilmiah lainnya yang diajukan untuk diterbitkan harus ditulis, ditinjau, diedit, dan diterbitkan secara jujur, objektif, serta cermat. Menurut Cabin dan Hackett, editor serta reviewer juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peer review itu sendiri tidak bias, karena bias dalam peer review dapat merusak pencarian pengetahuan yang objektif. Untuk yang selanjutnya, ditanggung jawab antara editor dan reviewer. Yang pertama, editor dan reviewer harus menghindari konflik kepentingan dalam peer review. Artinya,
editor serta reviewer harus mengesampingkan konflik yang terjadi di antara mereka ataupun di antara penulis, editor, serta reviewer. Untuk yang kedua, editor dan reviewer memiliki kewajiban untuk membantu penulis dalam meningkatkan karyanya. Yang dimaksud poin kedua, semua pihak, baik itu editor dan reviewer, mendukung dalam hal memberi saran, memberi masukan, serta mencarikan bahan yang mungkin relevan untuk penulis. Yang ketiga, pengulas dan editor memiliki kewajiban untuk memperlakukan penulis dengan martabat dan hormat. Untuk poin ketiga ini bersambung di poin kedua. Pada poin kedua, editor dan reviewer atau pengulas membantu peningkatan karya penulis. Akan tetapi, dalam membantu, baik itu dalam saran, penulis serta editor, penulis yang diberi saran oleh editor atau reviewer harus diperlakukan secara hormat dan manusiawi dalam pemberian saran. Untuk pendekatan demokratis sendiri, yang dimaksud ialah redaksi harus mempublikasikan materi sebanyak mungkin untuk menyediakan forum yang bebas serta terbuka untuk pertukaran ide dan perbaruan ide, serta untuk memastikan bahwa penemuan atau hasil besar tidak diabaikan. Untuk pendekatan elitis yaitu editor yang mengadopsi pendekatan elitis ini yaitu editor yang terlalu banyak memiliki penelitian yang tidak valid atau ceroboh, ilmuwan tidak akan mampu menyaring volume besar literatur untuk menemukan makalah yang layak dibaca. Maksudnya ini, jika editor atau redaksi mengambil pendekatan elitis, maka hal-hal yang bersifat negatif seperti penelitian yang terlalu banyak dan tidak valid akan jebol, akan lolos, serta akan dipublikasikan. Dan yang kedua, ilmuwan tidak akan mampu menyaring volume besar literatur untuk menemukan makalah yang layak dibaca. Efek dari dampak negatif yang pertama yaitu lolosnya banyak literatur berdampak pada ilmuwan yang tidak dapat
menemukan literatur yang layak. Untuk yang selanjutnya, credit where credit is due. Kredit di mana kredit jatuh tempo, yaitu ketika penemuan bersama terjadi antara para ilmuwan yang menyelesaikan perselisihan prioritas. Prinsip kredit ini menyiarkan bahwa kedua penemu dapat menerima penghargaan atas penemuannya. Contohnya, saat kita meneliti suatu objek, dan teman satu tim atau satu penelitian di objek tersebut menemukan hasil lebih dahulu, maka otomatis kita akan mendapat imbasnya atau mendapat reward atas penemuan di dalam satu judul tersebut. Walaupun kita tidak secara langsung menemukan teori maupun hasil di dalam penelitian tersebut, kita tetap akan dapat reward atau penghargaan atas penemuan ini. Namun, salah satu masalah dalam pemberian kredit ini adalah biasanya tidak ada pengakuan yang memadai bagi orang-orang yang memberikan kontribusi signifikan. Salah satu hal negatif dari pemberian kredit ini, orang yang memberikan kontribusi paling besar akan bias atau akan samar karena penemuan tersebut atas nama tim, bukan atas nama perseorangan. Jadi, jika memungkinkan untuk menemukan atau menentukan orang mana yang paling bertanggung jawab atas penelitian, maka orang itu harus dicantumkan terlebih dahulu. Yang dimaksud ini contohnya di daftar rujukan, mungkin di daftar rujukan tersebut orang yang ditulis lebih dahulu atau ditulis pertama, yaitu yang paling memberikan kontribusi dalam keberhasilan penelitian tersebut. Yang selanjutnya, jenis kekayaan intelektual atau hak cipta. Dari jenis-jenis kekayaan intelektual atau hak cipta, ada dua jenis, yaitu melalui pendekatan gurun dan pendekatan utilitarian. Yang dimaksud pendekatan gurun yaitu menyatakan bahwa orang dapat mengklaim kepemilikan atas sesuatu jika mereka telah menyumbangkan tenaga atau sumber daya untuk hal itu, untuk suatu benda itu. Dan sesuatu dapat diperlakukan sebagai properti asal bentuk kepemilikan ini
diperlakukan tidak melanggar hak individu. Dan di pendekatan utilitarian, yaitu terhadap properti, bahwa semua kebijakan yang berkaitan dengan properti, termasuk yang berkaitan dengan transfer, akuisisi, harus memaksimalkan hasil yang dihargai secara sosial. Untuk pendekatan gurun sendiri, yaitu pendekatan melalui hak cipta atau yang berupa gagasan, contohnya B.J. Habibie yang menemukan teori tentang di bidang pesawat, dan di pendekatan utilitarian ini, yaitu yang berbentuk properti atau berbentuk barang. Contohnya, kita membuat produk yang belum pernah ditemukan atau belum pernah dipatenkan haknya, yaitu dapat dipatenkan melalui pendekatan utilitarian. Yang selanjutnya mengenai science, the media, and the public. Untuk peran media sendiri, yaitu sebagai perantara antara publikasi karya atau ilmu pengetahuan atau sains dengan masyarakat atau publik, baik itu publikasi melalui halaman website, televisi, koran, dan lain sebagainya. Di dalam peranan media sosial ini atau dalam peran media, terkadang ada kesalahpahaman publik tentang teori-teori atau karya ilmiah atau publikasi yang ditampilkan. Kesalahpahaman tersebut muncul karena yang pertama, menurut Nailkin dan Resnick, yaitu masyarakat mungkin kekurangan informasi tentang sains. Yang kedua, masyarakat mungkin tidak memahami konsep atau teori ilmiah yang kompleks. Yang ketiga, publik mungkin tidak memahami argumen statistik dan informasi statistik. Yang keempat, publik mungkin tidak memahami sifat konfirmasi dan diskonfirmasi ilmiah yang tentatif, bertahap,
serta sedikit demi sedikit. Yang kelima, masyarakat mungkin menerima ilmu sampah. Yang keenam, publik mungkin menolak sains yang asli. Yang ketujuh, publik mungkin salah menafsirkan temuan ilmiah atau temuan yang ditampilkan. Serta yang terakhir, media dapat berkontribusi dalam kesalahpahaman tersebut dengan cara salah mengutip atau mengutip di luar konteks yang sedang dibahas. Sekian presentasi atau paparan dari saya mengenai isu etika dalam publikasi ilmiah. Mohon dukungannya dengan cara memberi saran, baik itu saran perbaikan maupun saran untuk kemajuan kita bersama. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.